Jadi mungkin karena ini kesannya menzalimi guru-guru yang diangkat pada tahun 2016 ke atas, maka akhirnya pada tahun 2022 ini Kemendikbudristek mengeluarkan regulasi yang terbaru, yakni regulasi Bapak Ibu rekan-rekan guru yang diangkat pada tahun 2019 itu sudah bisa masuk ke dalam antrian mahasiswa PPG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu rekan-rekan hebat, berjumpa lagi dengan channel kami, media berbagi ilmu dan informasi. Baik Bapak Ibu, insya Allah kali ini kami akan kembali berbagi informasi terkait mengenai tunjangan sertifikasi. Sebagaimana yang kita ketahui bersama Bapak Ibu, bahwasanya sertifikasi merupakan salah satu program dari pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada para guru. Namun tentunya untuk mendapatkan sertifikasi ini bukanlah sesuatu hal yang gampang pada awalnya. Ada beberapa tahapan yang memang harus kita laksanakan. Hari ini sesuai dengan pernyataan dari Mas Nadiem Makarim, bahwasanya ada lebih kurang 1,6 juta guru yang dalam proses mengantri untuk mengikuti kegiatan PPG, yang merupakan tahapan awal untuk mendapatkan sertifikat pendidik, yang nantinya sertifikat pendidik ini akan dijadikan dasar untuk mengeluarkan tunjangan sertifikasi atau tunjangan profesi bagi guru terkait yang sudah lulus PPG tentunya. Hari ini semua guru menginginkan untuk mendapatkan tunjangan profesi melalui kegiatan PPG ini, namun memang kegiatan PPG ini adalah kegiatan yang sangat menguras tenaga, pikiran, dan waktu tentunya. Namun kabar gembiranya Bapak Ibu, bahwasanya pada tahun 2022 ini Kemendikbudristek memberikan kemudahan kepada para guru untuk bisa mendapatkan sertifikat pendidik. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat informasi hari ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu, sebagaimana biasanya kami ingin mengingatkan Bapak Ibu dan rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali mengunjungi channel kami ini, jangan lupa like, subscribe, kemudian aktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar apabila kami mengupdate informasi-informasi terbaru, maka Bapak Ibu dan rekan-rekanlah yang pertama kali mendapatkan informasi tersebut. Kemudian juga silakan dibagi Bapak Ibu rekan-rekan informasi ini kepada rekan-rekan dan Bapak Ibu yang lainnya, agar mereka juga tahu apa-apa yang Bapak Ibu dan rekan-rekan ketahui. Baik Bapak Ibu rekan-rekan, terkait mengenai tunjangan sertifikasi, Permendikbudristek pada tahun 2022 ini telah mengeluarkan regulasi baru terkait mengenai cara untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. Nah, di sini Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya untuk mendapatkan sertifikat pendidik itu kita harus mengikuti tahapan yang namanya Program Pendidikan Profesi Guru atau PPG. Nah, di sini sesuai dengan regulasi dari Kemendikbud bahwasanya untuk syarat menjadi mahasiswa PPG itu pada tahun 2022 ini sudah diberikan kemudahan-kemudahan, sehingga guru-guru yang notabene-nya baru mengajar, artinya guru-guru yang pengabdiannya belum lama, diberikan kesempatan untuk mengikuti PPG. Nah, di sini kita baca Bapak Ibu, di bab 2 itu ada persyaratan. Calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ini maksudnya adalah calon mahasiswa PPG Bapak Ibu. A. Berstatus sebagai guru dalam jabatan dan masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Nah, di sinilah kemudahannya Bapak Ibu, bahwasanya persyaratan untuk mengikuti PPG, jika kita mengikuti regulasi pada tahun sebelumnya, kita lihat dulu Bapak Ibu. Nah, ini adalah persyaratan mahasiswa untuk mengikuti program PPG pada regulasi sebelumnya, yakni pada Permendikbud nomor 38 tahun 2020. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu bahwasanya calon mahasiswa program PPG dalam jabatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Kita langsung ke poin B Bapak Ibu. Guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember 2015. Artinya jika kita mengacu pada regulasi pada tahun 2020 ini, regulasi Permendikbud nomor 38 tahun 2020, bahwasanya guru yang bisa mengikuti program PPG inilah guru-guru yang diangkat sampai tahun 2015. Artinya yang diangkat pada tahun 2016, 2017, 2018 belum bisa mengikuti program PPG. Menunggu semua guru yang diangkat pada tahun 2015 ke bawah selesai semuanya melaksanakan kegiatan PPG. Jadi mungkin karena ini kesannya menzalimi guru-guru yang diangkat pada tahun 2016 ke atas, maka akhirnya pada tahun 2022 ini
Kemendikbudristek mengeluarkan regulasi yang terbaru, yakni regulasi ini, kalau kita lihat Bapak Ibu, regulasi nomor 54 ini Bapak Ibu ya, Permendikbud nomor 54 tahun 2022 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Nah, di sini kita lihat lagi Bapak Ibu mengenai persyaratan mahasiswa PPG. Nah, yang pertama tadi jelas ya Bapak Ibu ya, berstatus sebagai guru dalam jabatan dan masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Bapak Ibu rekan-rekan guru yang diangkat pada tahun 2019 itu sudah bisa masuk ke dalam antrian mahasiswa PPG. Tentunya dibuktikan dengan sinkronisasi data yang ada di Dapodik Bapak Ibu ya. Kemudian memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4. Ini sudah jelas, pada tahun sebelumnya juga regulasinya mencantumkan bahwasanya memang harus S1 Bapak Ibu. Kemudian memiliki NUPTK sama seperti regulasi sebelumnya. Kemudian berusia paling tinggi 58 tahun atau 2 tahun sebelum pensiun. Nah, kemudian mungkin timbul pertanyaan Bapak Ibu, saya juga guru dalam jabatan pengangkatan tahun 2016, tapi kenapa sampai hari ini belum mendapatkan panggilan PPG? Ya karena itu tadi Bapak Ibu, bahwasanya sesuai pernyataan dari Mas Menteri, sampai hari ini itu ada 1,6 juta guru yang masuk dalam list antrian untuk mengikuti PPG. Sementara kuota yang mampu disediakan oleh Kemendikbudristek itu hanya berkisar 50.000 per tahun. Makanya wajar ketika Mas Menteri Nadiem Makarim mengatakan bahwasanya hari ini ketika kita masih menggunakan regulasi untuk memberikan tunjangan profesi kepada guru dengan catatan harus memiliki sertifikat pendidik dulu, maka mungkin kita harus menunggu, sebagian guru akan menunggu 20 tahun lagi untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Bahkan ada yang mungkin sampai pensiun tidak bisa mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu di pasal 14-nya Bapak Ibu, ini terkait mengenai kenapa sampai hari ini saya yang diangkat sebagai guru dalam jabatan pada tahun 2016 belum masuk dalam kategori antrian mengikuti PPG ya Bapak Ibu. Ini kita lihat di sini pasal 14 Bapak Ibu. Nah, di sini pasal 14, bagi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi dalam pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 merupakan peserta program PPG dalam jabatan. Nomor 2 ayat 2-nya, keikutsertaan calon mahasiswa sebagai peserta program PPG dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam setiap program PPG ditentukan berdasarkan penetapan jumlah mahasiswa oleh Menteri sebagaimana dimaksud pasal 7. Nah, informasi yang kita dapatkan bahwasanya Kemendikbudristek itu hanya mampu menyiapkan kuota per tahunnya adalah 50.000 Bapak Ibu. Sementara guru yang sekarang masuk dalam list antrian itu ada lebih kurang 1,6 juta. Maka sekitar 20 tahun lagi menurut penyampaian daripada Kemendikbudristek melalui Mas Nadiemnya sendiri. Kemudian di ayat 3 kita lihat Bapak Ibu, penentuan keikutsertaan calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan mempertimbangkan kriteria. Nah, ini dia Bapak Ibu, ada 4 kriteria untuk mengurutkan guru dalam jabatan masuk ke dalam list antrian PPG. Yang pertama adalah masa kerja yang paling lama. Nah, jadi ketika masih ada guru masa kerja yang paling lama, maka ini lebih diprioritaskan Bapak Ibu. Kemudian usia yang paling tinggi. Ketika memang masa kerjanya sama namun usianya beda, maka lebih diprioritaskan bagi guru yang memiliki usia yang tinggi. Saya pikir ini cukup adil supaya guru-guru yang mungkin hari ini masa pensiunnya tinggal sedikit lagi tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti PPG dan mudah-mudahan kalau lulus masih bisa menikmatilah uang sertifikasinya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, satuan pendidikan yang berasal dari daerah khusus. Nah, kemudian yang poin D-nya Bapak Ibu, perolehan nilai hasil seleksi paling tinggi. Nah, inilah kira-kira prioritas untuk mengurutkan list antrian guru-guru calon mahasiswa PPG-nya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan tambahan pengetahuan bagi Bapak Ibu rekan-rekan semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.